di mana Rasulullah mengatakan idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Jika seorang itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqila fi nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk 50% berikutnya. Itu berarti kebutuhan primer untuk menyempurnakan agama ini. Sampai kemudian tadi harus dipenuhi dari Baitul Mal. Nah, masalahnya kapan ini? Kaum muslimin bisa melakukan seperti ini. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini menandakan bahwa zakat benar-benar bisa mengantarkan kaum muslimin berdaya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di udara melalui channel yang cerdas menggerakkan ini. Kita ketahui bersama bahwa syariat yang begitu dekat di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi perhatian banyak pihak termasuk pemerintah di dalam upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaannya, itu adalah zakat. Terbaru disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai angka 327,6 triliun dan baru sekitar 64 atau 71 triliun yang tergali. Artinya masih ada sisa yang belum bisa direalisasikan. Tentu kita sudah melihat bahwa begitu banyak uraian yang menjelaskan apa yang menjadi sebab mengapa realisasi itu belum sepenuhnya dapat dilakukan atau dicapai. Di saat yang sama, benarkah masyarakat kita masih belum mengenal tentang zakat, dan bagaimana semestinya sikap kita sebagai seorang muslim kaitan dengan ketika kita memiliki aset, rezeki, dan segala jenis macam kekayaan yang sebenarnya terkategori wajib zakat. Bersama saya sudah ada Ustadz Abdul Khalik LC MHI. Beliau adalah pengawas BMH bidang syariah. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau perihal perjakatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu, Ustadz. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi mungkin kita mengawali dari sebuah mengapa syariat dalam Islam itu ada kewajiban zakat itu. Hikmahnya atau mungkin di dalam sejarah dia sudah memberikan dedikasi ataupun catatan emas seperti apa, sehingga kemudian hari ini di Indonesia sampai ada didirikan lembaga bernama Badan Amil Zakat, terus pihak masyarakat juga dibolehkan terlibat di dalam hal ini dengan mendirikan lembaga Amil Zakat nasional. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah. Tentu saja ketika Allah itu memberikan tuntunannya, syariatnya, ini semua adalah memang untuk kemaslahatan manusia. Manusia itu kan makhluk yang tidak hanya dimensi jasadiyah, tapi ada dimensi ruhiyah, di mana ruhiyah ini juga harus dididik dan manfaatnya kembali kepada kemaslahatan manusia. Sehingga kalau kita lihat ya, betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala dalam memerintah itu membarengkan antara wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Ini yang kemudian diteliti oleh para ulama. Dan kemudian direnungkan apa rahasia di balik ini. Di antara ulama mufassir yang mengulas dan mengungkap tentang hikmah ini adalah Ibnu Katsir. Ya, di mana beliau mengatakan, ya memang as-shalah itu adalah hubungan vertikal dengan Allah SWT. Ini hubungan vertikal, kesalehan vertikal dengan Allah. Yang kemudian Allah juga menyambungkan bahwa kesalehan vertikal ini sudah seharusnya menyambung dengan kesalehan horizontal. Wa'atuz zakah. Nah, barang siapa yang kemudian mampu menggabungkan dua kesalehan ini, hubungan vertikal, dan kemudian dibuktikan kesalehan itu
dengan kesalahan hubungan horizontal, itulah al-muflihun, orang-orang yang dalam kondisi beruntung. Itulah di situ dalam awal surat Al-Baqarah, ya. Hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mau digabungkan yang kemudian akhirnya dengan faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, dan terbukti memang bahwa dengan syariat zakat ini kemudian kaum orang-orang yang memang dalam kondisi berkekurangan, perlu untuk dibantu, perlu untuk dientaskan, memang mereka terentaskan. Bahkan Islam ketika memberi pun itu memberi, kalau bahasa Rasulullah SAW, untuk zakat Idul Fitri saja, zakat yang hanya sedikit-sedikit saja, ya, untuk mengentaskan kebutuhan dalam waktu yang temporer, yaitu adalah untuk 1 hari Idul Fitri, maka Rasul mengatakan aghnuhum 'anil mas'alati fi hadzal yaum. Buat mereka terbebas dari harus meminta-minta hari ini. Sudah, harus cukupi, penuhi mereka. Ya, untuk kebutuhan temporer ya, hari itu. Nah, untuk skala yang lebih permanen, ini tercermin dari kata-kata Sayyidina Umar, di mana beliau mengatakan idza a'taitum fa'aghnu. Beliau katakan kepada para amil itu, jika kamu memberi orang, para mustahik yang mereka berkekurangan, fa'aghnu, maka buatlah mereka cukup, buatlah mereka ghani, bahkan menjadi kaya. Ya, ini benar-benar orientasinya adalah orientasi mengentaskan. Dan Sayyidina Umar ketika mengatakan seperti itu menandakan bahwa memang stok zakat itu cukup memang. Ya, stok zakat nggak mungkin kalau stok zakat itu kurang kemudian beliau bilang begitu. Ya, beliau sudah menghitung ini cukup ini. Ya. Entaskan mereka, jadikan mereka dari mustahik menjadi muzaki. Antarkan mereka seperti itu. Wah, ini satu hal yang luar biasa ini. Luar biasa. Pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bahkan malah ditawar-tawarkan siapa mau menerima zakat ini, ya, sampai orang pada menolak, ya, karena mereka sudah merasa cukup dengan itu semuanya. Bahkan sampai ditawarkan para pemuda kalau belum bisa menikah akan dibayari ini, karena menikah juga bagian kebutuhan primer, kebutuhan primer yang mereka kurang, kalau tidak maka bisa bermasalah. Ya, karena itu akan membantu kesempurnaan iman seorang. Di mana Rasulullah mengatakan idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Jika seorang itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqila fi nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk 50% berikutnya. Itu berarti kebutuhan primer untuk menyempurnakan agama ini. Sampai kemudian tadi harus dipenuhi dari Baitul Mal. Masalahnya kapan ini? Kaum muslimin bisa melakukan seperti ini. Ini kan luar biasa ini. Ini menandakan bahwa zakat benar-benar bisa mengantarkan kaum muslimin berdaya. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali zakat di masa Rasul sampai Umar bin Abdul Aziz tadi ya. Dan diteruskan pada masa-masa berikutnya. Betul. Nah, kalau kita coba ambil sebuah perbandingan dari sisi lingkungan, waktu itu kan tentu tidak seperti sekarang. Ada teknologi informasi, digital marketing juga tidak semasif sekarang. Apalagi waktu itu. Tetapi kalau kemudian kita ambil sebuah perbandingan pada konteks manusianya, kira-kira apa yang penting untuk kemudian kita kejar, terutama yang harus dilakukan oleh lembaga zakat seperti BMH, supaya masyarakat ini semakin akrab, semakin dia merasakan keberuntungan dengan menunaikan kewajiban zakat itu. Tentu yang paling utama adalah edukasi, edukasi, penyadaran bahwa pertama zakat itu adalah bagian rukun Islam. Namanya rukun itu kalau nggak dilakukan ya seperti kalau bangunan kemudian nggak ada tiangnya yang menopang, ya pasti akan runtuh. 5 rukun itu nggak mungkin dipisah-pisahkan. Tidak mungkin juga orang Islamnya sempurna kalau masih ada satu rukun yang tertinggal. Ya, maka bagi orang yang meyakini bahwa Islam itu adalah
satu-satunya ya jalan hidup yang akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, semestinya orang akan mengejar itu. Ya, masalahnya tingkat keyakinannya sampai mana. Sampai mana? Untuk menjadikan orang yakin itu kan perlu edukasi. Ya, betul. Edukasi ya. Untuk zakat ini apalagi ketika regulasi ini tidak bisa mengikat, ya, nggak ada namanya petugas yang khusus untuk datang ke kebun-kebun, ke peternakan-peternakan. Pak, ini waktunya berzakat, Pak. Ya, kan nggak ada saat ini kan belum bisa, regulasi kita belum menjangkau ke sana. Tidak seperti pada masa Rasulullah adanya as-su'ah, ya, amil yang sifatnya dia bertugas untuk dia berkeliling untuk mengecek di kebun-kebun kurma, di peternakan-peternakan, ya, sekaligus menjadi konsultan untuk berzakat, di tambak-tambak udang gitu ya, misalnya begitu. Itu belum bisa kan saat ini, betul, bisa, ya. Terbatas sumber dayanya. Di samping itu tambah lagi bahwa memang kondisi kesadaran itu masih rendah, ya, kondisi masih rendah. Sedangkan zakat itu adalah ibadah yang sifatnya melepaskan kepemilikan. Ya. Melepaskan kepemilikan ini kalau nggak orang-orang benar punya harapan pahala di saat nggak ada regulasi yang memaksa, nggak mungkin. Ya, maka satu-satunya jalan untuk menuju zakat adalah keyakinan dan keimanan. Tetapi untuk lari dari zakat ada 1000 jalan. Alasan apapun bisa ditempuh. Kalau untuk lari dari zakat saat ini di tengah tidak ada regulasi yang memaksa. Tetapi kalau untuk berzakat hanya satu, menunggu kesadaran. Nah, kesadaran itu kuncinya adalah di edukasi. Ya, edukasi. Luar biasa. Nah, ini memang satu gerakan yang sedang menjadi prioritas di banyak lembaga amil zakat. Nah, sekarang kita masuk kepada sisi yang terkategori kena zakat itu. Biasanya orang mungkin dia punya kekayaan. Pernah satu kasus seseorang di Jawa Tengah, di sebuah kabupaten Jepara tepatnya, itu dia memiliki tanah yang cukup luas, sekitar 10 hektar begitu. Nah, mungkin ini sudah terkena saja wajib zakat ya, 10 hektar sawah. Nah, kemudian sepanjang hidupnya karena memang dia tidak tahu bahwa itu wajib zakat, maka dia tidak pernah zakat. Nah, suatu saat anaknya yang mahasiswa di Jakarta, di Jogja pulang dan ketika itu panen. Nah, dia menyampaikan kepada ibunya bahwa ini wajib kena zakat loh, ini harus dibayar zakatnya. Berapa gitu kan? 2,5%. Kok besar ya gitu kan? Kemudian sang anak ini mengatakan, kalau begitu begini saja, kalau nanti setelah bayar zakat ini kita jadi miskin, berhentilah bayar zakat gitu kan. Nah, akhirnya sang ibunya berzakat. Nah, ini. Nah, apakah posisi ibu yang tadi tidak tahu itu memang betul sudah dimakfu karena tidak tahu, atau justru dia sebenarnya harus menebus yang sebelum-sebelumnya? Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ini peristiwa kan karena orang tidak menjalankan syariat itu gara-gara faktor ketidaktahuan. Ya, betul. Namanya al-jahl. Cuman al-jahl ini dibagi dua. Ada jahlun ma'dzur yang pertama, ada jahlun ghairu ma'dzur. Ada kebodohan yang ditoleransi, ada kebodohan yang tidak bisa ditoleransi. Ya, kebodohan yang ditoleransi adalah kebodohan yang memang dalam kondisi seseorang memang jauh dari sumber-sumber pengetahuan. Orang tinggal daerah yang jauh dari sumber pengetahuan, nggak ada mubalik, nggak ada para kiai, tidak ada, nggak ada ustadz, ya, nggak ada buku-buku, ya, nggak ada video-video, ya, misalnya orang tinggal di daerah pedalaman, ya, nggak ada dai ke sana, wajar lah kalau dia nggak tahu, ya, itu namanya ma'dzur, karena faktor sesuatu yang dia sendiri nggak bisa mengupayakan, ya gitu. Tetapi ada yang ghairu ma'dzur, tidak bisa diterima dan nggak bisa jadi alasan dia tidak melaksanakan syariat. Ketika misalnya dia tinggal daerah ya kota, perkotaan, ya, sudah ada internet lah, atau bahkan di desa, sekarang desa pun hampir sama dengan kota, betul. Apalagi dengan adanya internet, ya, tiap hari ustadz bisa diakses, mau buka video, buka edukasi apapun ada tersedia, ya.
barang yang remeh-remeh aja ada, apalagi ya. Ada semuanya. Nah, di tengah kondisi seperti itu, maka ketidaktahuan itu tidak bisa ditoleransi. Apalagi dia lahir sudah diadzani. Ya, dulu sekolah juga sekolah Islam misalnya. Hanya karena kemudian faktor mungkin dia nggak perhatikan, sekolahnya ngantuk dan sebagainya. Dia nggak paham kan. Ini namanya jahil yang ghairu ma'dzur. Nah, kalau kesalahan tadi tampaknya kesalahan itu termasuk kesalahan atau kebodohan yang ghairu ma'dzur, maka efek bahwa dia tidak melaksanakan syariat zakat itu berarti juga tidak bisa diterima, nggak bisa toleransi. Ya, maka dari itu bagaimana? Toh nanti kan saya ngitung berapa per tahun, saya nggak tahu hasilnya berapa. Ya, sebanyak-banyaknya lah berinfak. Sebanyak-banyaknya lah dia mengeluarkan, semampunya dia mengeluarkan. Pertama diniati sebagai mengkodok zakatnya, walaupun itu mungkin perhitungannya nggak bisa persis. Yang kedua, sebelum itu didahului dengan rasa menyesal, an-nadam, ya. An-nadam, ada penyesalan bahwa kenapa saya tidak mengilmui, kenapa saya tidak melakukan, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah diniati bahwa untuk ke depan dia akan selalu komitmen untuk melakukan. Itu namanya taubat, ya, taubat. Ya, semoga dengan begitu itu makbul indallah. Kekurangannya diterima, qodoknya diterima, dan juga niatnya untuk memperbaiki diterima Allah SWT. Insyaallah. Ya. Jadi kalau sekarang utamanya kita yang sudah dekat dengan internet nih sudah tertoleransi. Ya, tertolak untuk masuk ghairu ma'dzur itu ya. Tertolak untuk ma'dzur. Ya, jadi tidak bisa ditoleransi karena akses internet sudah sedemikian rupa dan sebagainya. Nah, hanya karena faktor kemalasan lah kalau orang betul. Nah, sekarang kita dari desa dulu Ustaz. Nanti sebentar lagi ke kota kita ini. Nah, jadi di desa juga ada fenomena orang yang memiliki sawah ya cukup luas gitu ya. Kemudian dia tidak menggarap karena mungkin ada sebuah perusahaan yang memang punya kebutuhan, dia menyewa. Disewalah tanah mereka ini. Nah, apakah kemudian tanah mereka yang cukup luas yang sudah terkategori kena zakat itu tidak digarap sendiri tapi disewa oleh orang lain? Nah, ini apakah ada kewajiban zakat? Atau kalau kena zakat yang jenis mana ini? Nah, itu Ustaz. Ya. Jadi begini, zakat itu adalah zakatuz zuru', zakat pertanian. Tapi bukan zakat ladang pertanian. Ladang pertanian, ya betul. Yang dizakati adalah pertaniannya. Ya, kemudian zakatus simar, zakat buah-buahan. Bukan juga kebun buah-buahan. Itu ya. Termasuk adalah zakatun naqdain, zakat saat ini disebut sebagai zakat uang. Dulu adalah zakat emas dan perak, ya. Dan sekarang adalah yang sehukum dengan itu adalah uang. Pertanyaannya adalah apa yang didapat oleh orang yang punya tanah luas tadi? Yang didapat adalah uang. Dia tidak menanam, yang menanam adalah orang lain. Ya. Oleh karena itu, maka zakatnya adalah zakat uang. Uang yang dia miliki berapa, dan kemudian ditambah dengan uang-uang yang lain yang dimiliki simpanannya, yaitulah jika kemudian mencapai haul ya, sampai 1 tahun hijriah, yaitu dizakati. Kalau sudah mencapai kadar nisab zakat, yaitu senilai 85 gram emas murni 24 karat. Ya, harganya berapa itu? Taruhlah kalau harganya itu misalnya 1 jutaan, gampang mudahnya, berarti ya 85 gram itu menjadi 85 juta. Ya. Kalau simpanan di akhir tahunnya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, bayar listrik, kemudian transportasi, untuk sekolah anak-anaknya, sebagainya, itu sisanya masih ada senilai 85 juta, ya berarti dia wajib zakat 2,5%. Adapun yang garap tadi, ya ada zakatnya sendiri dia. Dia sebagai penggarap juga dia. Ya, karena dia yang memiliki pertanian. Dia memiliki pertanian. Ya, berarti dia yang punya kewajiban untuk zakat sebagai petani. Cuman dia potong dengan biaya operasionalnya. Sehingga dengan demikian
Kalau seluruh biaya operasional itu dipotongkan dari hasilnya, maka seperti kalau kemudian dia airnya gratis, alias zakatnya menjadi 10%. Ya, Karena biaya air masuk, biaya pupuk masuk, biaya tenaga masuk semua. Nah, yang tersisa berapa itu kalkulasinya? Masihkah memenuhi harga 653 kg beras? Ya, kalau senilai itu berarti dia wajib zakat. Luar biasa. Ya. Artinya tidak terlalu rumit sebenarnya zakatnya. Nah, yang rumit itu adalah bagaimana menumbuhkan kemauannya. Itu yang memang tidak mudah ya. Ya, tidak cukup juga sekali 2 kali mengaji dan sebagainya. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke kota ini, Ustaz. Nah, biasanya kalau orang di Jakarta ini kan agak mudah dia donasi. Ada orang rajin infak tapi dia tidak sadar bahwa ternyata penghasilan dia itu udah kena zakat penghasilan. Nah, gitu. Nah, berarti pertanyaannya 2 nih, Ustaz. Sebenarnya zakat penghasilan itu apa? Karena kan di zaman Rasul tidak ada orang menghasilkan gaji waktu itu ya, mungkin ya. Semasif seperti ini gitu. Wah, kan masih ada pro kontra katanya tentang zakat penghasilan. Nah, yang kedua, hitungan kena zakat penghasilan itu apakah sama dengan nilai zakat tadi pertanian atau zakat harta 85 gram emas itu atau seperti apa ini, Ustaz? Ya, kalau kita bicara masalah itu memang namanya masalah minal masail al mustajaddat, termasuk masalah kontemporer, masalah yang baru yang belum ada sebelumnya. Ya. Wajar kalau kemudian itu menimbulkan perbedaan pandangan. Itu satu hal yang sangat wajar. Nah, dalam hal ini ada pihak yang punya otoritas, yaitu adalah MUI yang sudah memberikan fatwa dalam hal ini mengenai zakat penghasilan, ya penghasilan. Ya, baik itu yang rutin maupun non rutin. Ya, kalau memang hasil bersihnya secara neto dalam 1 tahun itu telah mencapai nisab uang, nisab zakat emas, yaitu adalah 85 gram emas murni, ya berarti dia berkewajiban untuk zakat. Ya, untuk zakat. Walaupun zakat itu bisa juga di akhir tahun maupun juga bisa dibayarkan di per bulan. Itu dalam fatwa itu gitu. Biasa dilakukan per bulan. Atau pada saat mendapatkan, ya bisa dihitung dengan cara itu. Ini dalam rangka untuk mempermudah, Jadi tadi sebenarnya kalau pelaksanaan zakatnya mudah. Ya, tinggal tadi ya. Kesadarannya lagi. Adakah uangnya? Yang kedua adalah adakah kesadarannya? Kalau masalah menghitungnya gampang sekali. Dahsyat sekali. Ya, soal hitung-hitungan gampang. Tapi kalau nominal paling kecil penghasilan itu berapa saat yang kena zakat kalau zakat penghasilan? Ya, kalau kalikan saja. Taruhlah kalau nisab itu adalah 85 gram emas jelas. Kalau saat ini misalnya, ini saya misalkan saja, saya nggak terlalu hasil. Ya, ilustrasinya ya. Ilustrasinya aja. Sekarang kalau 85 gram itu seharga 85 juta. Ya, karena 1 gram 1 juta. 1 juta ya. Bagi aja 12, 85 bagi 12. Itu berapa kira-kira? 85 bagi 12. Ya, saya nggak bisa ngitung. Iya, betul. Ya. 12. Kalau netonya per bulan itu sudah mencapai 85 juta per bagi 12. Ya, itu berarti kena sudah ya. Sudah kena zakat. Luar biasa, mudah sekali menghitung. Yang penting tadi ya uangnya ada dan ada kesadaran. Luar biasa. Nah, yang juga belakangan fenomenal itu adalah tentang zakat saham, Ustaz. Termasuk juga zakat perusahaan. Nah, ini bagaimana sebenarnya kedudukan dari zakat saham termasuk di dalamnya zakat perusahaan ini? Ya. Ini satu hal yang berbeda ya. Kalau seorang memiliki perusahaan dan kalau orang memiliki bisa macam-macam ya. Pertama, kalau memang dia memiliki dalam bentuk saham ya, mengikutkan saham itu kalau saham yang memang dimiliki dalam rangka untuk mendapatkan pengembangan dari hasil perusahaan itu, ya, maka akan dipilah menjadi 2. Apakah saham itu dalam usaha barang, ya, barang atau usaha dagang, ataukah usaha jasa? Kalau usaha dagang maka berarti dia
zakatnya adalah dari nilai nominalnya plus dividennya. Harga real saat itu berapa, itu kalau usaha dagang. Karena saham dia itu mencerminkan aset perusahaan, ya, dan juga semua barang dan bahkan keuntungannya, ya, maka nominal dan dividennya. Kalau memang mencapai 85 gram nilai itu, ya berarti dia wajib zakat 2,5%. Tetapi kalau itu asal usaha jasa, maka itu hanya dilihat dari sisi untungnya atau dividennya. Ya, dividennya berapa. Kalau total dividennya sudah mencapai 85 gram, setelah itu ya berarti dia wajib zakat 2,5%. Kalau itu adalah orang pemilik saham, itu saham yang untuk didagangkan, dia hanya sebagai spekulan, ya, spekulan itu, maka saham itu berarti diperlakukan seperti komoditi, ya, sebagai komoditi. Sehingga dengan demikian, maka ini pas dengan fatwa para ulama yang mengatakan karena itu komoditi, mau usahanya usaha dagang atau usaha jasa, yang jelas saham itu dia tidak menunggu dividennya, tapi dia menunggu harga pasarnya. Nah, oleh karena itu, karena saham itu sebagai komoditi, maka dia dianggap sebagai pedagang. Semua sahamnya dihitung, ya, sesuai dengan harga pasar saat itu berapa. Kalau memang di akhir haul itu dia memiliki saham dengan harga pasar sekian, dihitung dengan harga pasar itu. Ya, kalau memang mencapai nisab 80 gram emas murni, berarti zakatnya 2,5%. Ya. Mudah insya Allah gitu. Lagi-lagi mudah ini, luar biasa. Nah, sekarang kita menuju ke sesi akhir, Ustaz. Ini kan tadi juga ada kebodohan yang ketidaktahuan yang ditoleransi dan ketidaktahuan yang tidak ditoleransi. Nah, dalam konteks keluarga, bagaimana kalau ternyata di dalam keluarga itu tidak membayar zakat karena kepala keluarga tidak punya perhatian padahal kewajibannya ini, mungkin karena sibuk kerja gitu kan, banyak meeting dan sering keluar negeri gitu, dia sampai lupa urusan zakat ini. Nah, ini status keluarga yang seperti ini bagaimana ini, Ustaz? Padahal dia ya sudah tahu, pasti baca tentang zakat. Hari ini kan bicara berita zakat bukan hanya koran-koran atau media Islam, tapi media bisnis secara umum juga mengulas masih rendahnya realisasi potensi zakat dan sebagainya. Artinya agak sedikit lah orang yang tidak tahu tentang zakat untuk hari ini. Nah, ini bagaimana status keluarga seperti ini dan anjuran untuk kepala keluarga mengecek gitu bahwa dirinya mungkin sudah masuk kena zakat. Nah, ini seperti apa saran Ustaz? Ya, intinya seorang mukmin, seorang muslim, kalau memang keimanannya, kalau memang keislamannya itu menjadi sesuatu yang terpenting buat dirinya, tidak mungkinlah dia melakukan itu, ya, kemudian teledor untuk itu. Sebagaimana kalau dia keluar itu terpenting adalah bajunya, maka nggak mungkin dia lupa nggak pakai baju, ya, pasti. Begitu pula kalau dalam hidupnya Islam itu terpenting, apalagi itu rukun-rukunnya itu adalah hal yang terpenting, ya nggak mungkinlah dilupakan, apalagi ditelantarkan, ya. Kalau terjadi seperti itu berarti memang ada kekurangan perhatian kepada aspek keislamannya itu sendiri, ya. Berarti dia perlu untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat. Kalau untuk dirinya aja seperti itu, maka bagaimana keluarganya? Ya, itu juga bermasalah lagi. Ya, bermasalah lagi. Luar biasa. Bertambahlah ini masalahnya. Masalah. Karena faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak mungkin dia memberikan sesuatu. Kalau dia nggak punya perhatian kepada zakat untuk dirinya, maka nggak mungkin dia mengedukasi orang lain, baik itu keluarga, istrinya, anaknya, untuk sadar berzakat. Ya, nggak mungkin. Karena itulah berarti ya namanya orang salah itu harus bertaubat. Ya. Orang kurang harus menyempurnakan, nggak ada lagi obatnya. Nggak ada lagi obatnya. Satu-satunya obat itu taubat. Obat yang orang salah taubat. Orang kurang menyempurnakan, itu. Masya Allah. Subhanallah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas sharing dan waktunya untuk kita semua pemirsa BEMA TV. Alhamdulillah kita tadi dapat wawasan tentang bagaimana zakat itu ternyata tidak rumit, ya, tidak sulit, ya, tinggal bagaimana kita menghasilkan uang, pada saat yang sama juga ada kesadaran iman untuk membelanjakannya di dalam proses menegakkan syariat Islam, yaitu zakat. Dan ini penting sekali. Tadi di awal
kita bisa lihat bagaimana pada masa Rasulullah, pada masa Umar bin Khattab ya, termasuk Umar bin Abdul Aziz, itu zakat itu harus betul-betul menyelesaikan persoalan manusia yang membutuhkan. Ya, kalau misalnya hari ini banyak orang kena jebakan pinjaman online dan itu memang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka itu tidak akan pernah terjadi kalau kemudian kita semua menjadi orang-orang yang sadar di dalam menjalankan zakat. Dan insya Allah kalau kemudian ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, menjadi sebuah gelombang kesadaran yang menggerakkan kita semua mudah untuk menunaikan zakat, mengerti, sadar dan bergerak di dalam melaksanakan syariat tersebut, maka akan banyak sekali persoalan yang bisa kita atasi. Karena tidaklah sejarah itu terjadi kecuali pasti bisa diulang, begitu saja. Kecuali pasti bisa diulang, tetapi dengan syarat-syarat memang tadi kita memiliki pemimpin yang amanah, jujur, bisa diteladani. Di saat yang sama seluruh masyarakat dan rakyatnya memang menganggap bahwa apa yang ada di dalam Islam adalah yang terpenting, dan karena itu dia tidak akan pernah teledor, apalagi sampai lupa dan salah. Dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada Bincang Mulia edisi berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.